Soal nomor 1, bacalah teks berikut dengan seksama. Adik-adik, silakan untuk membaca ceritanya terlebih dahulu. Dan pertanyaannya adalah tokoh utama dalam teks tersebut adalah titik-titik-titik. Tokoh utama ini merupakan pelaku utama di dalam cerita. Nah, tokoh utama ini mendapatkan peran yang paling banyak di dalam cerita. Pada cerita soal nomor 1, yang menjadi tokoh atau pelaku utama ini bernama Olin. Jadi jawabannya ada di pilihan A, yaitu Olin. Soal nomor 2, Suzy akhirnya berhasil membuka situs web penyelenggara lomba dan menemukan formulir pendaftaran. Namun, formulir tersebut meminta informasi pribadi dan detail tentang penelitiannya. Pertanyaannya adalah, formulir adalah titik-titik-titik. Adik-adik, formulir itu adalah kertas berisi pertanyaan resmi yang harus diisi. Jadi jawaban soal nomor 2 ada di pilihan B. Nomor 3, perhatikan pernyataan berikut. Pertanyaannya adalah, ciri-ciri surat resmi yang tepat adalah titik-titik-titik. Nah, adik-adik, untuk surat resmi, nama lainnya adalah surat dinas. Nah, surat resmi sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu kita lihat pernyataan nomor 1, memiliki kop surat yang menjelaskan pihak penerbit surat. Ini merupakan ciri-ciri dari surat dinas atau surat resmi. Berarti betul. Nah, untuk nama lain dari kop surat ini adalah kepala surat. Kemudian pernyataan nomor 2, memerlukan stempel atau cap khusus untuk keadaan tertentu. Ini juga merupakan ciri dari surat resmi. Berarti betul. Kemudian nomor 3, bersifat personal atau tidak resmi. Ini merupakan ciri dari surat pribadi. Kemudian pernyataan nomor 4, bebas menggunakan bahasa sehari-hari. Ini juga merupakan ciri dari surat pribadi. Jadi jawaban soal nomor 3 untuk ciri surat resmi ada di pernyataan nomor 1 dan nomor 2. Jawabannya di pilihan C. Soal nomor 4. Bacalah kutipan surat berikut. Pertanyaannya, kalimat yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah titik-titik-titik. Nah, Kak Evan bacakan untuk suratnya. Sahabatku Aida Mayang. Ini ditulis pada tanggal 10 November 2023 yang beralamat di Jakarta. Sahabatku Aida Mayang di Yogyakarta. Halo Mayang, titik-titik-titik, aku dan keluargaku di Jakarta juga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, adik-adik, untuk contoh surat pada soal nomor 4, ini merupakan surat pribadi. Kalimat yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini adalah, bagaimana kabarmu Mayang? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Karena untuk kalimat selanjutnya, di sini dia mengabarkan jika keluarganya di Jakarta itu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi jawabannya ada di pilihan B, yaitu bagaimana kabarmu Mayang? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Soal nomor 5, cermatilah penggalan surat pribadi berikut. Pertanyaannya, kalimat pembuka yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah titik-titik-titik. Langsung kita lihat untuk suratnya adik-adik. Rani sahabatku. Nah, untuk kalimat berikutnya, aku yakin kamu dalam keadaan sehat walafiat di Riau. Berarti ini menanyakan sebuah kabar. Nah, kalimat yang tepat adalah di pilihan A.
Apa kabarmu dan keluargamu di Riau? Soal nomor 6, sifat atau karakter tokoh dalam cerita disebut titik titik titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 6, Kak Evan akan menjelaskan dari pilihan A sampai pilihan D. Untuk pilihan A terlebih dahulu yaitu latar. Latar mempunyai nama lain yaitu setting. Nah, di dalam latar sendiri ini ada 3. Yang pertama yaitu latar waktu, kemudian latar suasana, lalu kemudian ada juga latar tempat. Untuk pilihan B yaitu tema, tema itu adalah sebuah topik utama yang menjadi bahan cerita. Kemudian untuk penokohan, penokohan ini adalah penggambaran sifat atau karakter dari tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian alur, alur ini adalah jalan cerita. Nah, dari penjelasan Kak Evan, pasti sudah tahu kan untuk jawaban soal nomor 6. Nah, sifat atau karakter tokoh dalam cerita itu namanya adalah penokohan. Jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 7, berikut cara menemukan tokoh dan wataknya dalam teks adalah titik titik titik. Jawaban nomor 7 itu ada di pilihan B, yaitu membaca keseluruhan teks cerita. Nomor 8, silakan adik-adik dibaca terlebih dahulu untuk ceritanya. Dan pertanyaannya adalah tokoh utama dalam cerita di atas adalah titik titik titik. Nah, untuk tokoh utama tadi sudah Kak Evan jelaskan pada nomor 1, yaitu pelaku utama di dalam sebuah cerita. Pada cerita soal nomor 8, tokoh utamanya adalah Mia. Jadi jawabannya ada di pilihan A. Soal nomor 9, ceritanya masih sama dengan soal nomor 8 dan pertanyaannya adalah sifat tokoh teman-teman Mia pada cerita di atas adalah titik titik titik. Nah, untuk jawaban soal nomor 9 ada di pilihan A, yaitu senang menolong. Dan hal ini dibuktikan pada kalimat teman-teman Mia bergegas menolong, membawa sepeda Mia ke rumah dan membonceng Mia pulang. Soal nomor 10, ceritanya juga masih sama pada soal nomor 8 dan 9. Pertanyaannya adalah peristiwa dalam cerita tersebut terjadi di titik titik titik. Nah, adik-adik, berarti untuk nomor 10 ini yang ditanyakan adalah latar tempat atau setting tempat, yaitu tempat terjadinya cerita tersebut. Nah, untuk cerita ini tempat terjadinya adalah di lapangan. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 11, pernyataan berikut yang kurang tepat untuk daftar riwayat hidup adalah titik titik titik. Untuk pilihan A, daftar riwayat hidup dapat menggambarkan keadaan seseorang. Ini merupakan pernyataan yang betul. Berarti bukan jawabannya ya, karena di sini yang diminta adalah yang kurang tepat. Pilihan B, daftar riwayat hidup biasanya diperlukan untuk mendaftar sekolah atau mendaftar kerja. Ini juga merupakan pernyataan yang betul tentang daftar riwayat hidup. Kemudian pilihan C, daftar riwayat hidup tidak harus dibuat seperti keadaan sesungguhnya. Nah, ini pernyataan yang keliru atau salah. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Karena untuk daftar riwayat hidup itu harus dibuat seperti keadaan sesungguhnya. Soal nomor 12, simaklah kalimat berikut. Pertanyaannya, tempat tinggal Ratri diisikan dalam formulir pada kolom titik titik titik. Nah, untuk kalimatnya sendiri adalah Ratri tinggal di Jalan Ronggolawe
nomor 21 Solo. Ini berarti menunjukkan alamat dari Ratri. Berarti diisikan pada kolom alamat. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 13, formulir pendaftaran lomba diisi ketika titik. Adik-adik diingat untuk formulir pendaftaran lomba itu diisi ketika akan mengikuti lomba atau saat mendaftar. Jawabannya ada di pilihan C. Nomor 14, pengertian dari formulir pendaftaran adalah titik. Ini juga diingat ya, untuk pengertian formulir pendaftaran itu ada di pilihan A, yaitu lembaran isian tentang informasi pendaftaran. Kemudian nomor 15, hal yang harus dilakukan sebelum membuat ringkasan sebuah bacaan adalah titik. Jawaban soal nomor 15 ada di pilihan C, yaitu membaca dengan seksama. Nomor 16, surat dinas memiliki tanggal surat yang terletak di titik. Adik-adik diingat ya, untuk surat dinas itu memiliki tanggal surat yang terletak di bawah kepala surat. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Dan untuk nama lain dari kepala surat, ini adalah kop surat. Nomor 17, topik-topik di bawah ini yang tepat untuk menulis surat dinas adalah titik. Nah, adik-adik, sebelum Kak Evan menjawab soal nomor 17, yang perlu adik-adik ingat adalah surat dinas. Ini adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi tertentu atau juga bisa organisasi. Nah, jadi untuk topik-topiknya itu ada di pilihan D, undangan rapat sosialisasi ujian sekolah. Nomor 18, guna menutup surat dinas dengan efektif, kalimat yang benar adalah titik. Nah, kalimat efektif ini merupakan kalimat yang tidak bertele-tele. Artinya adalah kalimat yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Nah, untuk jawaban soal nomor 18 itu ada di pilihan A. Atas kesediaan Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nomor 19, surat yang berisi tentang persoalan pribadi dan digunakan untuk komunikasi tidak resmi adalah pengertian dari surat titik. Jawabannya yaitu surat pribadi, ada di pilihan C. Nah, untuk pilihan A, surat niaga. Surat niaga ini adalah surat yang digunakan dalam bidang perdagangan. Kemudian soal nomor 20, simaklah penggalan surat pribadi berikut. Pertanyaannya, penggalan surat pribadi di atas adalah bagian surat pribadi yang disebut dengan titik. Nah, langsung kita lihat untuk penggalan surat pribadinya. Bude, apa kabar? Semoga Bude dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk kalimat ini merupakan penggalan surat pribadi bagian kalimat pembuka surat. Jadi jawabannya ada di pilihan B.